Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Naftahu dirasa Islamiyah qaulun bismillah. Marilah kita buka pembelajaran pendidikan agama Islam dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kali ini kita kembali belajar pendidikan agama Islam, dan materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang fikih perempuan. Dan dalam materi fikih perempuan kali ini kita akan membahas 3 hal. Yang pertama, fikih dalam hal toharoh, kemudian dalam hal pakaian, dan yang ketiga adalah ikhtilat. Fikih perempuan tentang toharoh. Yang pertama adalah haid. Haid adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita pada waktu-waktu tertentu dalam keadaan sehat dan bukan karena sakit. Darah haid biasanya berwarna merah kehitam-hitaman, kental, bau, dan sebagian wanita merasa nyeri disertai demam pada saat keluarnya. Perempuan biasanya mengalami haid sejak usia 9 sampai 10 tahun dan berhenti saat usia 40 sampai 52 tahun. Mengalami haid menjadi ciri bahwa seorang perempuan telah memasuki usia balik. Masa haid selesai dan perempuan memasuki masa suci jika darah benar-benar berhenti, keluar lendir berwarna kekuning-kuningan, kemudian berwarna putih. Yang kedua adalah darah istihadah. Istihadah adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita yang disebabkan karena penyakit sehingga tidak berhenti dalam jangka waktu yang pendek. Ciri-ciri darah istihadah adalah berwarna merah menyala, tidak berbau, membeku jika dibiarkan, dan masa datangnya tidak teratur. Wanita yang mengalami istihadah dihukumi suci sehingga ketentuan melaksanakan ibadah tetap berlaku padanya. Hanya saja dia wajib berwudu untuk setiap kali akan melaksanakan sholat dan mencuci kemaluannya sebelum berwudu. Yang kemudian adalah nifas. Nifas adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan disebabkan karena melahirkan meskipun keguguran. Masa paling panjang seseorang mengalami nifas adalah 40 hari. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dari Ummu Salamah, beliau berkata, wanita-wanita yang nifas pada masa Rasulullah biasanya menahan dirinya selama 40 hari atau 40 malam. Maka dari itu, nifas sesuai hadis riwayat Abu Dawud adalah 40 hari. Jika sebelum 40 hari sudah bersih, dia wajib mandi dan melaksanakan sholat serta ibadah-ibadah lain. Larangan bagi wanita haid dan nifas, yang pertama melaksanakan sholat, yang kedua berpuasa, yang ketiga banyak ulama menyatakan perempuan yang sedang haid dan nifas tidak boleh menyentuh, memegang, dan membawa mushaf Al-Quran. Meskipun begitu, diperbolehkan untuk berzikir dan membaca Al-Quran dari hafalan. Tawaf di Ka'bah, berjima, berdiam diri di masjid kecuali hanya melintas saja. Hal yang kedua yang kita bahas adalah tentang pakaian wanita. Yang pertama yang kita bahas mengenai ini adalah fungsi pakaian. Fungsi pakaian yang pertama sebagai penutup bagi anggota tubuh yang secara fitrah manusia akan merasa malu jika dipandang orang lain.
Kemudian, sebagai pelindung bagi tubuh manusia baik dari cuaca panas maupun udara dingin. Ketentuan pakaian muslimah yang pertama menutup aurat, di mana aurat dari seorang muslimah adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Kemudian tidak transparan, tidak ketat atau memperlihatkan lekuk tubuhnya, kemudian tidak menyerupai pakaian laki-laki. Tabarruj. Tabarruj artinya kesengajaan perempuan untuk menampakkan keindahan tubuhnya kepada laki-laki yang bukan mahram. Dalil larangan tentang tabarruj terdapat dalam Quran Surah Al-Ahzab 33. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku tabarruj seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Bentuk-bentuk tabarruj yang pertama, menampakkan aurat kepada lelaki yang bukan mahram, menutup aurat namun dengan pakaian yang membentuk lekukan tubuh atau transparan. Sedangkan ketentuan dari pakaian seorang muslimah adalah tidak ketat dan tidak transparan. Menutup sebagian aurat dan membuka sebagian yang lain. Dandan berlebihan saat keluar rumah agar terlihat cantik oleh lelaki yang bukan mahram. Bermake up secara berlebihan hingga mengubah ketentuan Allah pada dirinya. Misalnya mencukur alisnya, menyambung rambutnya, yang rambut itu pun tidak boleh dinampakkan karena merupakan aurat dari seorang muslimah. Memakai minyak wangi beraroma tajam agar tercium oleh laki-laki yang tidak halal baginya. Materi selanjutnya adalah ikhtilat. Ikhtilat berarti beberapa orang perempuan bercampur dengan laki-laki yang bukan mahram di tempat yang memungkinkan dengan mudah untuk saling bertemu, berpapasan, memandang, dan terlibat pembicaraan. Ikhtilat ada dua. Yang pertama, ikhtilat tanpa keperluan yang dibolehkan oleh agama, hukumnya terlarang. Ikhtilat seperti ini akan membuka peluang keburukan. Kemudian, ikhtilat yang kedua adalah ikhtilat untuk tujuan kebaikan dan terdapat kebutuhan yang diperbolehkan oleh agama, maka hukumnya diperbolehkan. Dari sini kita mengetahui bahwa ikhtilat itu ada dua. Yang pertama, itu hukumnya dilarang jika tanpa keperluan yang dibolehkan oleh agama. Yang kedua, hukumnya diperbolehkan jika tujuannya untuk kebaikan dan di dalamnya terdapat kebutuhan yang dibolehkan oleh agama. Contohnya ketika melakukan jual beli, sewa menyewa atau muamalah lain di mana seorang wanita sebaiknya didampingi oleh mahramnya. Batasan ikhtilat yang diperbolehkan. Yang pertama, komitmen untuk menjaga pandangan. Yang kedua, komitmen dengan aturan pakaian syar'i dan sopan. Artinya, ketika melakukan ikhtilat, seorang muslimah tetap memakai pakaian yang sesuai dengan ketentuan Islam. Komitmen dengan adab berbicara, berperilaku, berjalan, dan perilaku lain yang jika diabaikan bisa mendatangkan keburukan. Selama melakukan ikhtilat, kita harus menjaga adab-adab yang telah diperbolehkan atau adab-adab yang harus kita jaga ketika melakukan ikhtilat. Kemudian, komitmen untuk tidak melakukan khalwat atau laki-laki dan perempuan berdua-duaan di tempat yang sepi. Tidak boleh melakukan ikhtilat untuk tujuan ini. Kita harus komitmen dalam diri kita sendiri untuk tidak melakukannya. Kemudian, pertemuan dilakukan sekedarnya sesuai dengan kebutuhan dan menghindari sikap yang bisa menyebabkan timbulnya fitnah. Ketika pertemuan itu selesai, jangan berlama-lama.
Hikmah larangan ikhtilat. Menjaga kesucian diri dari perbuatan maksiat karena kita telah mengikuti adab dan batasan ketika ikhtilat. Menenteramkan jiwa kaum laki-laki dan perempuan, mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia. Sekian materi tentang fikih An-Nisa kali ini. Tugas kalian adalah tuliskan apa itu mahram dan siapa yang menjadi mahram seorang wanita, baik karena nasab, persusuan, dan karena pernikahan. Abang dan kakak-kakak bisa dilihat di buku paketnya di bawah materi hikmah larangan ikhtilat di halaman 204. Sekian dari Ustazah. Semoga materi ini kalian paham dan membawa manfaat serta kebaikan. Semua kesalahan datangnya dari Ustazah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.